Recording in Kita progress. mengatakan bahwa kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita datang dengan senyum dan muka yang gembira. Kita datang dengan persaudaraan yang rukun di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada hari ini kami boleh berada di sekolah ini untuk melanjutkan sidang raya tahap kedua Sinode GKI. Kami semua boleh Tuhan Yesus antarkan dari rumah kami masing-masing boleh dengan selamat. Kami akan memulai dengan persidangan hari ini. Namun sebelumnya kami mohon bimbingan Tuhan Yesus buat kami semua, sehingga semua yang kami akan membicarakan dan mengambil keputusan boleh berkenan dengan kehendak Tuhan. Urapi kami semua dengan hikmat-Mu. Roh Kudus mengambil alih setiap pemikiran perkataan kami, sehingga semua boleh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, khususnya kemajuan kita di ke depan. Terima kasih Bapa.
kami mengucap syukur, kami serahkan sidang raya kami hari ini melalui ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Baik peserta sidang yang hadir di gedung ini, di gedung Wijaya Kusuma, maupun Bapak Ibu Saudara-saudari yang ikut serta dalam sidang raya melalui Zoom aplikasi dari wilayah masing-masing. Dan oleh karena pertolongan Tuhan juga melalui Bapak Pendeta Dr. Tantono, maka kita semua bisa mengadakan pertemuan sidang raya tahap kedua pada hari ini. Begitu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Tantono selaku pimpinan daripada Wijaya Kusuma. Kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita agar kuasa Roh Kudus memenuhi hati kita dan memimpin kita dalam sidang-sidang kegiatan hari ini. Kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta Edith Nancy Monai. Kita naikkan suatu pujian yang mengatakan Intan dan Permata. Sehingga akan memandu kita menaikkan puji-pujian ini. Masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada di sidang raya tahap kedua di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam percakapan pelayanan kami, dalam diskusi-diskusi kami mau mendengarkan firman-Mu karena kami rindu setiap hal yang kami lakukan dalam tahap 2 sidang raya ini, kami lakukan hanya berdasar pada firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus, tolong kami semua agar bagian firman Tuhan yang kami baca dan renungkan saat ini sungguh menetap di dalam hati kami dan
setiap keputusan yang kami buat, bahkan totalitas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini dan semua yang mendengarkannya, supaya kami semua terberkati oleh kebenaran hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita berada pada tahap kedua sidang raya Sinode, dan saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab Hagai pasal 1. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Hagai 1 ayat 1 sampai 14, dan kita akan membaca secara bergantian. Saya memulai di ayat 1, jemaat Tuhan, ayat 2, demikian seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-14. Hagai 1 ayat 1 sampai 14, saya memulai di ayat 1. Firman Tuhan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, secara belum dibawa pilihan untuk kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Kamu menyambut banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk kau, ia bekerja untuk pakaian taruh dalam bumi yang berlalu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jangan naiklah ke gunung, bawa kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan katakan kepadamu sisi-sisi firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku dengan urusan rumahnya sendiri. Yang aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ingin menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita berada pada tahapan raya Sinode, dan kita akan diantar oleh tema yang berjudul utamakan yang utama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan pelayanan kita semua pasti sudah menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang menjadi target atau sasaran pelayanan kita. Tetapi terkadang seiring dengan berjalannya waktu, kita mulai bergeser dari target yang kita tuju. Ada begitu banyak hal yang menjadi alasan bagi kita untuk mulai meninggalkan tujuan atau sasaran awal. Sehingga ketika pada waktu yang telah ditentukan, kita menengok ke belakang, kita menemukan bahwa ternyata kita sudah mengabaikan hal-hal tertentu. Tidak terkecuali dalam perjalanan pelayanan kita bersinode selama 5 tahun. Sampai pada hari ini kita sudah mulai masuk dalam tahapan yang kedua sidang raya sinode.
Tetapi kalau kita mau jujur dan menengok ke belakang, terutama pada hari ini ketika kita akan bersama-sama dibagi dalam komisi-komisi, pasti akan ada banyak hal yang ketika kita teliti lagi, sudah banyak yang kita abaikan. Hari ini dari kitab Hagai pasal 1 kita mau belajar bagaimana melalui Hagai umat diingatkan oleh Tuhan bahwa mereka telah melalaikan atau mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Kita tahu bahwa mereka memiliki target untuk membangun rumah Tuhan, dan kalau kita membaca dengan teliti itu sudah mereka awali ketika mereka kembali dari pembuangan. Tetapi mengawali pembangunan tidak kemudian berarti bahwa itu akan berlanjut sampai pada pembangunan yang benar-benar tuntas. Hari ini kita mendengar dari firman Tuhan, mereka diingatkan oleh Tuhan bahwa mereka telah bergeser dari sasaran. Mereka telah mengabaikan satu hal dengan mengutamakan hal lain. Ayat 4 berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi keruntuhan. Rumah diberi tanda, diberi huruf besar, berarti itu rumah Tuhan. Kita lihat mereka memiliki banyak alasan. Mereka mengexcuse diri sendiri dengan berkata bahwa belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Untuk setiap hal pasti orang memiliki alasan, bahkan untuk hal yang bukan menuju keberhasilan tetapi menuju kegagalan. Sama seperti yang umat katakan dalam ayat 2, belum waktunya, belum sekarang. Tetapi kalau kita perhatikan, ternyata sudah 14 tahun berlalu mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Sampai pada akhirnya mereka diingatkan oleh Tuhan, perhatikan keadaanmu. Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa ketika mereka mengabaikan pekerjaan rumah Tuhan, ada banyak hal yang sebenarnya yang terjadi dalam hidup mereka yang berdampak buruk bagi kehidupan mereka, tetapi mereka tidak merasakan itu. Karena itu mereka perlu diingatkan, perhatikan keadaanmu. Ayat 6 berkata, kamu menangkap banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai menjadi kenyang, minum tetapi tidak sampai puas, berpakaian tetapi tidak sampai panas, dan seterusnya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa dampak pengabaian itu berdampak dalam kehidupan mereka. Pengabaian pembangunan rumah Tuhan membuat kehidupan mereka menjadi tidak baik-baik saja. Dan hari ini kita yang akan masuk dalam sidang, di mana kita akan masuk dalam komisi-komisi. Sebelum kita masuk ke sana, mari kita sama-sama merenungkan bahwa di sepanjang perjalanan 5 tahun sinode, kita bersinode, kita tahu bahwa ada banyak hal-hal yang masih terabaikan, masih terlalaikan. Mungkin dalam hati para penatua yang bilang, ibu kan juga orang sinode. Ya memang kita harus berjaya bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sempurna, segala sesuatunya tidak kami lakukan dengan sempurna. Atau kita, bukan kami, karena tanggung jawab untuk melayani di sinode bukan hanya oleh majelis pekerja sinode, tapi oleh kita semua. Hari ini sebelum kita masuk dalam sidang komisi-komisi, mari kita mengingatkan diri kita masing-masing. Apakah setiap hal yang telah kita tetapkan di 5 tahun sebelumnya sudah kita jalankan dengan baik, dan ketika pun belum kita jalankan dengan baik, apa masalahnya? Apakah itu datang dari diri kita sendiri yang menunda-nunda untuk mengerjakannya? Ataukah kita kurang berserah pada Tuhan karena merasa bahwa kita bisa melakukannya sendiri? Perhatikan ketika umat diingatkan oleh Tuhan, mereka semua menyadari akan kekeliruan mereka, akan tindakan-tindakan mereka yang belum tepat di hadapan Tuhan. Ayat 12 dikatakan bahwa Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Hari ini sebelum kita masuk dalam komisi-komisi, beri kesempatan pada diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan, supaya setiap suara hati kita, keinginan-keinginan kelompok pribadi atau apapun itu yang bukan dari Tuhan, boleh diredam, dan kita beri kesempatan pada diri kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Ketika diingatkan, umat memutuskan untuk mendengarkan suara Tuhan, dan di dalam ayat 13 melalui Hagai Tuhan berkata, aku ini menyertai kamu. Ketika kita tunduk, ketika kita taat pada Tuhan, pada saat itu penyertaan Tuhan akan nyata. Tetapi ketika kita memilih untuk asik dengan diri kita, dengan agenda kita sendiri, maka tidak
tidak akan ada keberhasilan yang kita capai. Hari ini pun kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun Sinode ke-41. Bukan cuma sekedar seremonial biasa, tetapi menjadi pengingat bagi saya, bagi kita semua, bahwa 41 tahun sudah kita bersinode. Mari kita teliti dengan baik apa yang sudah kita perbuat di dalam pelayanan ini. Apakah usia 41 tahun seimbang dengan kedewasaan yang telah kita capai sebagai sinode? Hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh menyelenggarakan sidang raya tahap kedua yang akan berlanjut dengan tahap ketiga. Dan ada hal yang berbeda, teristimewa dalam pemilihan ketua umum sinode. Kita mendukung dengan baik, kita bersuka cita bahwa sekalipun diberikan aturan main yang berbeda, harus mendaftar, harus bikin video, visi misi dan visi misi tertulis dan surat-surat pelengkap lainnya. Tetapi setiap orang yang mencalonkan diri itu benar-benar serius mempersiapkannya. Artinya, sudah mulai ada tanggung jawab yang besar bahwa ketika saya mau sinode ini menjadi lebih baik, saya harus berbuat sesuatu. Dan itu merupakan pertanda baik. 41 tahun bersinode, mari kita sama-sama bangkit. Kita melihat dan mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan keadaanmu, kemudian lakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan menjadi yang terutama, utamakan itu. Karena tidak jarang kita terseret oleh hal-hal yang sedang berkembang di sekitar kita. Apa yang dicapai oleh sinode lain, kita maunya seperti itu. Apa yang dicapai oleh gereja lain, kita maunya seperti itu. Perhatikan apakah itu yang benar-benar Tuhan mau untuk sinode kita lakukan, ataukah kita hanya mengikuti tren. Hari ini kita diingatkan, utamakan yang terutama. Dan biarlah dengan tema ini kita masuk dalam rapat komisi-komisi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami diingatkan oleh firman bahwa dalam hidup ini kami harus mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Karena itu beri kepekaan kepada setiap kami untuk mengerti dengan baik manakah yang menjadi kehendak Tuhan dan manakah yang menjadi keinginan diri kami sendiri. Supaya ya Tuhan, kami tidak akan menyimpang dan keadaan hidup kami tidak akan memburuk sama seperti yang Tuhan perlihatkan kepada umat. Kami mau ya Tuhan, kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena itu kami mau taat, kami mau arahkan langkah kami hanya pada jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Di doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Pendeta Edith Simona. Yang terutama kita harus mengutamakan apa maunya Tuhan. Dan biarlah ini mendorong kita untuk lebih semangat lagi membangun GKUI ke depannya di usia yang ke-41 ini. Marilah pada kesempatan hari ini juga kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan syukur kita, sambil menaikkan syukur bahwa segala berkat telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita bersama-sama punya tanggung jawab juga untuk memberikan yang terbaik lewat apa yang bisa kita lakukan. Mari kita memberikan persembahan syukur sambil menaikkan pujian, tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Sambil
dapat membawakan doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena satu kali lagi Tuhan beri kesempatan kami untuk kami memberikan apa yang sudah Tuhan boleh percayakan kepada kami. Terimalah ya Tuhan akan persembahan kami ini, dan pakailah ya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan menata dan mengelola akan persembahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan, kami terus juga menyerahkan dan berterima kasih untuk sidang raya ini. Berkati sertai ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari peserta sidang raya 9 yang melalui Zoom aplikasi bisa memberikan persembahan khusus melalui rekening panitia yang akan dibagikan lewat Zoom atau lewat WA. Mari kita dengarkan bersama pada hari ini, hari yang penuh sukacita, ada kuartet yang akan memberikan kesaksian bagi Tuhan kita. Kami persilakan. Saya mengundang Bapak Pendeta Yusuf. Pendeta Ronald ada ya? Pendeta Ronald? Pendeta Ronald? Pendeta Gino. Mari itu. Ini kalau komandan panggil harus. Pendeta Gino ini yang pendeta tentara dan dia sudah pensiun, ya, melayani ini juga cukup luar biasa, ya. Haleluya. Yang satu ini beberapa kali jadi ketua ini. Ketua 3. Mulai dari ketua kelas. Jadi pengarah sidang. Ketua OSIS. Ya. Dan ini juga adalah alumni Sekolah Teologi Apostolik. Ya. Berapa kali absen? Bukan, dia punya makalah di Roma. Ya. Pendeta Yusuf mana? Pendeta Yusuf. Ini di sekum kita sampai sekarang masih ya. Dia juga adalah alumni pertama apostolik. Dia paling muda pada waktu saya alumni. Ya. Berapa kali diroba apa itu? Skripsi. Roba terus sampai menangis. Berarti dosennya gitu. Ya. Tapi sekarang saya bangga yang bertiga ini. Mereka adalah generasi penerus. Kami dengan Pak John yang merelakan kepemimpinan ke depan itu makin solid lagi. Dan pengharapan kita bukan siapa-siapa. Pengharapan di dalam siapa cuma tanya. Dalam Yesus. Itulah juru kita. Hanya Yesuslah pengharapan kita orang. Ini bahasa roh Tuhan. Iya, boleh ikut. Hanya Yesuslah pengharapan jiwa yang mati atas Golgota. Dia gembala dan penghibur teguh, oh Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku.
jiwaku, damainya diberi, damainya diberi bagi terusannya. Ya angkat bila kau jatuh, dalam bahaya dan dalam peperangan. Oh Yesus, harapan jiwaku. Mari sama-sama. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, harapan hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus, harapan jiwaku. Once more, Yesus, harapan. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, harapan hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Oh Yesus, harapan jiwaku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, harapan jiwaku. Tuhan, terima kasih untuk pujian yang telah diberikan. Tuhan adalah harapan jiwa kita semuanya. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang telah memberikan sesi pujian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, peserta sidang raya 9 GKUI, baik yang ada di tempat ini maupun dari aplikasi Zoom dimanapun berada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk doa untuk dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Niko Watung MAMTH. Namun kami mohon juga untuk dapat didoakan bagi rekan sekerja kita. Yang pertama Bapak Pendeta Michael Tegutu, hari ini sudah terpapar COVID ya, terpapar COVID dan hari ini keluarganya harus swab. Kemudian untuk keluarga dari Ibu Evangelis Since Kano juga ada yang terkena COVID, hari ini sedang isoman. Mungkin juga ada saudara-saudara kita yang lain yang belum kita ketahui. Nanti mohon dukung dalam doa untuk Bapak Pendeta Niko Watung MAMTH. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian yang mengatakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila kita semua saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Betapa indahnya, betapa indahnya, betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lalu datangnya kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya dapat diambung yang dari mengalihkan bunyi
mengakhiri ibadah pembukaan sidang raya putaran kedua Sinode Gereja Kristen Ekumenik Indonesia. Biarlah kiranya lewat lawatan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan memberikan motivasi kepada kami bahwa kami sanggup membangun GKU ini dengan tidak lagi melihat ke belakang, karena kami sudah hidup di dalam ciptaan yang baru dan yang lama sudah berlalu. Dan biarlah GKU ini kami akan tata, menyerahkan sepenuhnya kepada generasi gereja muda yang seterusnya yang akan membawa GKU ini makin lebih cemerlang ke depan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai dia dengan heran dan luar biasa. Kalau Tuhan izinkan, berikan juga dia pasangan hidup yang Tuhan siapkan buat dia, agar pelayanannya makin excellent dimanapun dia berada. Teringat kami akan hamba-hamba Tuhan yang saat ini terbaring sakit oleh karena virus corona. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah segalanya bagi kami. Bukan segala sebagai dokter saja, tapi Engkau penyembuh bagi pendeta Michael dan keluarganya, bagi Ibu Evangelis Since dan keluarganya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, sembuhkan, angkat penyakitnya, dan jadilah sembuh pada kesempatan hari ini. Teringat kami Tuhan untuk Ibu Pendeta Arlene Angkau yang saat ini sedang ada dalam pemulihan di Rumah Sakit Yogyakarta. Kami kirim doa para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Jesus is name. Engkau pulihkan, sembuhkan akan Ibu Pendeta Arlene Angkau agar boleh kembali melayani bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa, teringat kami untuk ibu orang tua daripada keluarga Pendeta Marlon yang saat ini masih juga dalam proses penyembuhan. Kami minta dalam nama Yesus sebagai umat-Mu Tuhan, kami kirim doa para hamba Tuhan GKU di tempat ini. Jamah dan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kirim juga doa untuk Ibu Kaunan dalam proses penyembuhan. Tuhan jamah dan pulihkan beliau daripada penyakit tumor. Terima kasih kalau ada di tempat ini, mungkin ada hamba Tuhan yang sakit, ada kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa Yesus masih ada. Engkau dikuatkan sampai selesai sidang putaran kedua ini. Dan jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Berkati akan persidangan baik komisi A, komisi B, komisi C. Hanya Yesus harapan kami. Roh Kudus menuntun kami agar dalam rapat komisi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kami dituntun oleh Roh Allah, Roh Kudus, agar kami dapat memberikan masukan yang positif untuk gereja lokal di depan, untuk sinode ke depan, apa yang harus dilakukan. Gereja harus berkontekstualisasi, gereja harus melihat zaman, gereja harus tahu bagaimana perkembangan jemaat lokal ke depan. Maka dengan itu Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari salih-salih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan adalah gembala-Mu yang baik, takkan kekurangan Engkau. Dibaringkannya Engkau ke rumput yang hijau, dituntunnya Engkau ke mata air yang tenang. Jiwamu sudah disegarkan oleh firman pujian dan doa. Apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ke depan pasti berhasil. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan tuntunan Roh Kudus menyertai persidangan putaran kedua Sinode Gereja Kristen Ekumenik Indonesia. Tuhan Yesus menyertai. Bapa, terima kasih. Terima
Ya. Kita telah bersama-sama melaksanakan ibadah pujian syukur. Namun ada satu hal juga yang telah menambahkan sukacita kita semua dalam pertemuan hari ini di sidang raya ke-9 GKOI, bahwa pada tanggal 10 Mei, ya 10 Mei benar? 10 Mei tahun 2022, gereja kita yang tercinta, GKOI, Gereja Kristen Ekumenik Indonesia, berulang tahun yang ke-41 tahun. Ini suatu umur yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dan panitia telah menyiapkan satu acara sederhana, ya, untuk memeriahkan atau memperingati ulang tahun GKOI yang ke-41. Kami undang untuk panitia untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Dan nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday, ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Murwanto dan teman-teman singer. Ya, ini teman-teman singer kita nih jobnya panjang, banyak. Jadi hari ini benar-benar spesial, ya. Job di Singapura, Batam, Riau, biasa. Jadi Sertang. Jadi Sertang. Ya, ini dia tumpang ulang tahun GKOI yang ke-41. Ya, boleh mari. Terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Diaken Rencong Tobing, ya, dan seluruh panitia yang telah mempersiapkan, ya, tumpang ulang tahun pada hari ini. Kami mengundang Bapak Ketua Panitia untuk ada di depan. Kami mengundang juga Bapak Ketua Sinode, Bapak Ketua MPP untuk ke depan juga. Dan kami juga mengundang Bapak Pendeta. Ada Bapak Pendeta Dr. Santono. Ya. Bapak-bapak di sebelah sini. Menyaksikan pemotongan tumpeng ulang tahun pada hari ini. Pemotongan tumpeng hari ini spesial, ya. Jadi pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Diaken Rencong Tobing. Dan nanti tumpeng ini yang telah dipotong akan diserahkan kepada Bapak Ketua Umum Sinode kita, Bapak Pendeta Dr. John C.B. Ransum, dan Ketua MPP Bapak Pendeta Niko Watung MANTH, dan juga diberikan kepada Bapak Pendeta Dr. Tantono Subakyo selaku tuan rumah di tempat ini. Kita sama-sama akan saksikan bagaimana Bapak Ketua Panitia Sidang Raya akan memotong tumpeng. Ya. Tepuk tangan yang meriah.
berikan kepada Bapak Pendeta Dr. Ben Sibi. Potongan yang kedua diberikan kepada Bapak Pendeta Niko Watung. Iya. Lauknya lupa. Kurang lauk ayam goreng paha kiri atau paha kanan itu Pak? Kemudian Jadi lagi iya. Diberikan kepada Bapak Pendeta Niko Watung. Selamat Natal GKI ke-41 dan selanjutnya diberikan spesial kepada Bapak Pendeta Dr. Tantono Subagio, Komandan Lapangan, untuk tumpeng yang ketiga. Beri tepuk tangan. Happy birthday, GKI. Semakin baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau. Ambil foto dulu. Ayo Batam. Terima kasih. Selanjutnya kepada panitia bisa melakukan kembali apa namanya tumpengnya. Oh, mau Bapak kita bilang. Masa saya juga senang begini. Ya. Ayo, mata. Oh, nanti kita makan rame-rame. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah bersama-sama beribadah, kita sudah bersama-sama tumpeng merayakan ulang tahun GKI yang ke-41, satu berkat dari Tuhan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, acara pokok, yaitu Sidang Raya ke-9 GKI Juni tahun 2022. Dan nanti untuk sidang raya ini akan dipimpin oleh pimpinan sidang raya, yaitu Bapak Pendeta Yusuf ya, Bapak Pendeta Yusuf dan pimpinan lainnya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak pimpinan sidang untuk maju ke depan. Bahwasanya nanti setelah acara sidang, nanti kita akan menempati tempat sidang-sidang komisi yang telah disediakan. Komisi A ada di sini ya, komisi B ada di ujung sana, komisi C ada di tengah. Dan setelah itu kita akan ada makan siang bersama dan kita ada aksi pengumpulan dana lewat lelang-lelang dan juga sekaligus ada informasi tentang kegiatan oleh panitia pemilihan ketua umum Sinode. Waktu dan tempat kami berikan kepada pimpinan sidang. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Shalom. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh peserta sidang raya ke-9 Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Hari ini kita akan masuk dalam sidang raya tahap yang kedua di hari Sabtu 25 Juni 2022 bertempat di gedung SD SMP Wijaya Kusuma, Jalan Dahlia 100, Pondok Pucung Indah 1, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Tantono yang sudah
menyediakan tempat untuk kita melaksanakan sidang yang kedua. Baik, Bapak Ibu Saudara, peserta sidang raya, kita akan masuk dalam agenda rapat kita, yaitu hari ini kita mengagendakan sesuai dengan hasil sidang raya tahap pertama yang sudah kita sahkan, yaitu tahap yang kedua ini kita akan masuk dalam agenda rapat komisi. Nah, sebelum kita masuk dalam rapat komisi dan sebelum kita buka secara resmi, maka kita akan masuk dalam pengecekan quorum peserta rapat. Ya. Mungkin nanti kita akan ngecek yang telah disiapkan oleh panitia, yaitu daftar hadir. Ya, Bapak Ibu, adapun jumlah peserta yang terdaftar dalam acara sidang raya tahap yang kedua ini, kalau kita baca di buku panduan ya, yang telah dibagikan oleh panitia, untuk yang online itu ada 32 peserta, dan untuk yang onsite itu ada 40 peserta, sehingga total dari peserta keseluruhan adalah seharusnya itu ada 72 ya. Dan hari ini daftar onsite. Oke. Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat dari 40 ini berapa yang sudah daftar. Tapi sebelum masuk ke situ, ke yang mendaftar, mungkin ada dari peserta sidang raya yang belum mendaftar, belum memberikan tanda tangan kehadiran. Sudah semua? Baik, kalau sudah kita cek. Dan di sini yang onsite Bapak Penatua Yakub Tobing. Yang kedua Bapak Penatua Mariono Susilo. Yang ketiga Bapak Penatua Jaruli Manulang. Yang selanjutnya Penatua Rilma Saragi. Ini saya baca yang hadir ya, yang sudah tanda tangan. Selanjutnya Diaken Frida JM Sinaga, ZM Sinaga. Kemudian Bapak Penatua Erianto. Selanjutnya Bapak Penatua Agus Suyanto. Selanjutnya Ibu Penatua Paula Jane Worang. Selanjutnya Ibu Penatua Nani Aryani. Selanjutnya Ibu Penatua Fransina Watimuri. Selanjutnya Bapak Penatua Ferdi Rory. Selanjutnya Ibu Diaken Dede Indri Sihombing. Selanjutnya Bapak Ibu Penatua Riyama Sihombing. Selanjutnya Ibu Penatua Yuliani Sebayang. Selanjutnya Bapak Pendeta Dr. John C.B. Ramsun MDH.
Selanjutnya Bapak Pendeta Yusuf Rasutisna, Bapak Ibu Pendeta Adridira SSSTH. Selanjutnya Bapak Pendeta Niko Watung MANTH. Selanjutnya Bapak Pendeta Dr. Tanggono Subagio. Selanjutnya Bapak Pendeta Insinyur David Adiatmo R. Tobing MTH. Selanjutnya Bapak Pendeta Samuel Mantolas STH. Selanjutnya Bapak Pendeta Charles M. Gultom STH Emin. Selanjutnya Bapak Pendeta Nafrian Manglon STH. Selanjutnya Ibu Pendeta Edith Nancy Mona STH. Selanjutnya Bapak Pendeta Ronald Manal STH MA. Selanjutnya Bapak Pendeta Gindo STH MPDK. Selanjutnya Ibu Pendeta Herta Panjaitan STH. Selanjutnya Bapak Pendeta Frankie Ermoni STH. Selanjutnya Ibu Pendeta Deane Deti Pandairot SPDK MA. Selanjutnya Bapak Pendeta Sahat P. Sitorus STH. Selanjutnya Bapak Pendeta Raymond E. Mahulete STH. Selanjutnya Bapak Pendeta Jonathan E.J. Panjaitan STH. Selanjutnya Bapak Pendeta Triyoso K. Purnomo STH. Dan selanjutnya Bapak LB Korengke. Baik, adakah yang dari yang saya sebutkan belum disebutkan namanya? Tidak ada, berarti semua sudah tercantum ya. 34 dari 40 peserta. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jumlah peserta yang mengikuti dengan sistem online. Kita mulai dari Jemaat GKI Perumnas 2. Shalom untuk yang dari Perumnas 2. Boleh angkat tangan? Atau saya bacakan namanya saja bagaimana? Oh iya, boleh. Silakan. Ya. Saya susah Pak, alas. Oh. Penatua Ulang Triwibowo. Penatua Ulang Persekutuan. Dari Persekutuan. Lalu Penatua Wenda Pangmana. Persekutuan. Wenda Pangmana. Penatua Os Mangunsong Moria Batam. Shalom, hadir Pak. Shalom. Penatua apa? Oh, Simangunsong. Oh, Simangunsong. Dari katanya Moria. Selanjutnya Pendeta Sitriono. Ada. Kelima
Pendeta Daud Pina. Pendeta Diaken Novia Ratnawati Jelaga, Misionari. Diaken Novia Ratnawati. Ratnawati. dari Misionari. dia 7. Diaken Febriana Nabi Tubulu, Misionari. Hadir, Pak. Iya. Misionari juga ya. Lanjut. Penato Hendikano, Petra. Ada ya? Hendrikan no. Selanjutnya 9. Panjeli Cekano. Selanjutnya Pendeta Jendrian. Opa Oma bersuara, Jo. Ada. yang Ratu. Ada. Kemudian Pendeta Moka. Ada. Pendeta Michael Tainu. Maaf tadi ke Hadir, mute. hadir. Maaf tadi Pak. Maaf tadi ke Hadir. mute. Bapak Henry dan Bu Sincu tadi ke mute. Hadir. Hadir. Iya. Oh, Maaf. Pak, ya apa dah? Hari aja. Ada. Siap. Pendeta Ragis. Hadir. Hadir di mana Pak Pendeta ini, Pak Rahius? Pak Henry dan Bu Sincu hadir ya Pak Pendeta. Tadi ke mute. Maaf. Pendeta Dwi Supriyanto. Hadir, Pak. Pendeta Riana Manjadewi. Hadir, Pak. Selamat ulang tahun, Bu Pendeta, gitu dong ya, Pak. Terima kasih, Pak Pendeta. Pendeta Petrus Lamin. Pak Pendeta Lamin, panggil Pak. Pendeta A.F. Bernard. Pak. Pendeta Andi Guntur Malaka. Hadir, Pak. Sudah semua. 19. Enggak ada lagi? 20 nih. 20 partisipan. 20. Kita berdua. 20 nih. Oh, Iya. mungkin yang satunya Ibu Keti Raharji itu kali. Dia offline dan online. Pendeta Triyono tadi. Yang hadir dalam peserta online adalah 19 dari 32. Berarti total 20, Pak. Satunya siapa ya? Michael hadir ya, Pak. Michael hadir. ya sudah. Udah Pak Pendeta, tenang Pak Pendeta, nanti dapat dipanggil tadi.
Kita makan siang. Ya, supaya lebih Disediakan oleh keluarga. yang online perhatikan. Yang pertama Penatua Ula Triwibowo, yang kedua Penatua Wenda Pangimanan, yang ketiga Penatua O Simangunsong, yang keempat Pendeta Sitriono, yang kelima Pendeta Daud Pinat, yang keenam Diaken Priyana Ratnawati, yang ketujuh Diaken Febriana Napikupulu, yang kedelapan Penatua Henry Kano, yang kesembilan Evangelis Since Kano, yang Hadir. Jeffrey Ratu, yang ke-11 Pendeta John Sohoka, yang ke-12 Pendeta Michael Dayutu, yang ke-13 Pendeta Rudi Halianja, Hadir. yang ke-14 Pendeta Rayu Sinambu, dan yang ke-15 Pendeta Dwi Supriyanto, yang ke-16 Pendeta Riana Manjadewi, yang ke-17 Pendeta Petrus Lamin, yang ke-18 Penatua A.F. Bernard, dan yang ke-19 Penatua A. Gultom. Ada lagi? Tidak ada? 20 itu Ibu Keti tadi Pak. Ya, ini udah tuh. Udah nggak ada yang belum disebutkan. Ya, semua udah 19. Berarti 19 ya. Baik. Berarti peserta online kita yang hadir. Oh, Pak Jan Sohoka ada 4. Di online. Oh iya. Baik. Boleh minta disebutkan nama-namanya Pak Pendeta John Sohoka? Penatua MP Sinaga. Penatua MP Sinaga. Lanjut Pak. Satu. Yang ini Bu Pardede. Penatua siapa Pak? Oh, Diaken. Oh, Pardede aja gitu ya. Lanjut. Bu Pendeta Debra hadir atau? Penatua Ibu Panjaitan. Ada besar. Bu Pendeta Debra apakah hadir? Ya. Ibu Pendeta nggak ada. Oh, Bu Pendeta belum hadir ya? Alpian, Pendeta Alpian itu Pendeta Alpian Pak, baru nambah beliau, baru masuk. Pendeta Alpian ada? Pendeta Alpian masuk. Oh iya. Bersuara Pak Pendeta Alpian. Ya. Join sama Pak Rudi ya, Pak Alpian? Sendiri. Enggak Pak Penatua. Saya di gereja sendiri dengan Metua. Puji Tuhan, Pak Alpian sudah join. Ada lagi? Manado itu Penatua Sunce. Dari Manado hanya Pak Rayus atau ada yang lain? Penatua Sunce sama Wanda. Sama Alsarai itu Pendeta Freds. Ada nggak masuk? Tidak ada. Tidak saya sebut tidak ada. Oke. Ya. Baik. Ada perbaikan. Ya, tadi 19 sekarang bertambah 4 menjadi 23. 3 peserta online. Jadi totalnya adalah 57 dari 72 peserta. Berarti lebih dari separuh ya, plus 1. Baik, dengan demikian kita bisa melanjutkan dan membuka sidang raya GKUI tahap yang kedua 25 Juni 2022
yang dihadiri oleh 57 peserta dari 72 yang terdaftar. Kita buka dalam nama Yesus. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pengesahan rapat komisi. Apakah perlu di absen lagi? Tidak perlu? Baik. Nanti mungkin diharap ketua tiap-tiap komisi sebelum memulai dapat absen peserta yang hadir di masing-masing komisi. Hari ini rapat komisi kita terbagi dalam 3 komisi, yaitu komisi A membahas tentang organisasi, anggaran dasar rumah tangga, dan pelayanan. Komisi B membahas tentang program umum, dan komisi C membahas tentang keuangan dan perbendaharaan, baik sinode dan gereja. Karena itu kita akan menetapkan kira-kira pimpinan rapat dibahas di tiap komisi ataukah di pleno saat ini. Mohon pendapatnya. Di tiap komisi. Di tiap-tiap komisi. Oke. Kalau begitu, pembahasan materi komisi akan menentukan ketua dan juru tulis atau sekretarisnya ya. Baik, kalau begitu kita akan masuk dalam rapat komisi sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Ya. Kalau bisa jangan ada perubahan lagi, masing-masing yang sudah ditetapkan dalam daftar yang sudah diberikan, yaitu berupa kredensi dari masing-masing gereja, supaya mengikutinya sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Sudah waktu daftar sudah dirubah. Oke. Baik. Nanti untuk ruang-ruang masing-masing komisi akan diarahkan oleh ketua panitia dan komisi A akan tetap tinggal di ruangan ini, komisi B di ruang paling ujung sebelah sini. Ya. B di ujung. Ruang B di ujung, yang C di ruangan tengah ya. Baik, saya serahkan. Mohon meminta mereka masuk ke komisi. Yang baik. Untuk yang peserta online, B dan C. Untuk yang peserta online diharapkan melihat di grup apa? Grup pendeta. Ya, di grup pendeta evangelis majelis untuk melihat link Zoom masing-masing komisi. Jadi harap mengikuti link yang sudah ada ya. Jadi komisi yang ikut komisi A harap untuk mengikuti di link
Zoom yang telah disediakan, begitu juga dengan Komisi B dan Komisi C. Baik, karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan, kita akan masuk dalam rapat komisi di ruang komisi masing-masing. Yang B boleh saya